is that you want me, but I said I would want myself. Let me prison with it. I'll put you through hell. Just know me, yeah, yeah. Ini penentang aktor. Teman-teman minta bantuannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah semua dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, di sini ibu akan membawakan materi yang bertemakan toharoh. Di sini ada yang sudah tahu toharoh itu apa anak-anak? Ya, betul sekali Mbak Ani, bersuci. Sebelum masuk ke materi, ibu absen terlebih dahulu ya. Ibnu Sina, Hilmi. Baik, ibu akan absen pada pagi hari ini. Ibnu Sina, Hilmi, Faisal, Asmi, Gufron, Ifada, Raras, Ani, Rifka, Malah, alhamdulillah. Oke, langsung saja langsung masuk ke materi ya. Sebelum itu ibu ada cerita nih, cerita yang sangat luar biasa pada zaman Rasulullah, di zaman Rasulullah. Anak-anak. Ya, ibu akan bercerita yang sangat istimewa pada zaman Rasulullah itu. Kenapa ibu bilang istimewa? Karena itu berkaitan dengan tema yang hari ini ibu bawakan. Pada suatu ketika di zaman Rasulullah itu ada perempuan tua yang bernama Ummu Mahjan. Pada zaman Rasulullah itu ada wanita tua yang bernama Ummu Mahjan. Siapa itu Ummu Mahjan? Ummu Mahjan yaitu orang yang senantiasa membersihkan keadaan masjid secara istiqomah. Kenapa ibu bilang sangat spesial? Karena di zaman itu, di zaman Rasulullah itu, Ummu Mahjan senantiasa membersihkan masjid. Ummu Mahjan senantiasa membersihkan masjid dan Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya dan berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, jika Ummu Mahjan ini meninggal, panggillah saya agar saya yang sendiri yang menyolatkan Ummu Mahjan." Lalu pada suatu ketika, singkat cerita, Ummu Mahjan ini sakit, teman-teman. Ummu Mahjan ini sakit berhari-hari dan pada akhirnya Ummu Mahjan ini meninggal di malam hari. Nah, lalu para sahabatnya datang ke rumah Rasulullah SAW. Datang ke rumah Rasulullah SAW, lalu para sahabat menengok nih ke rumahnya Rasulullah, mau manggil, tapi Rasulullah sedang beristirahat. Jadinya para sahabatnya di luar kendali itu nggak jadi memanggil Rasulullah untuk menyolatkan Ummu Mahjan tersebut. Lalu para sahabatnya inisiatif langsung menguburkannya Ummu Mahjan itu. Dan hari berganti hari Rasulullah pun sholat di Masjid Nabawi tersebut dan menyadari bahwa Ummu Mahjan tidak ada di Masjid Nabawi tersebut. Lalu bertanya pada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, di mana Ummu Mahjan? Kenapa saya tidak melihat beliau?" Lalu para sahabatnya menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Ummu
meninggal beberapa hari yang lalu. Terus Rasulullah menjawab, kenapa kalian tidak memberitahukan saya? Lalu para sahabatnya berkata, mohon maaf ya Rasulullah, karena engkau sedang beristirahat dan kami tidak memanggil engkau. Lalu pada saat itu Rasulullah pun marah dan ingin diantarkan ke makam Ummu Mahjan tersebut. Sesampainya di makam Ummu Mahjan, betapa luar biasanya Rasulullah SAW pun langsung melaksanakan sholat gaib di makam Ummu Mahjan yang notabene ya seorang pembersih Masjid Nabawi. Begitu luar biasanya orang yang menjaga kebersihan, apalagi di dalam Masjid Nabawi tersebut. Langsung saja kita masuk ke materinya. Toharoh. Toharoh menurut bahasa yaitu bersuci, sedangkan menurut istilah bersuci dari najis dan hadas, tempat dan pakaian, agar terlihat suci. Ini hadis tentang toharoh bisa dibacakan untuk adik kita Hilmi, bisa dibacakan? Ya, silakan. Semuanya dengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-wudu syahrul iman. Artinya, untuk Mbak Ibadah membacakan. Artinya, Artinya bersuci itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. baik. Terima kasih untuk saudara Hilmi dan saudara Ibadah. Selanjutnya nih ada macam-macam air untuk toharoh. Nah, perlu kita ketahui macam-macam air yang mensucikan dan dapat disucikan yaitu air mutlak. Itu ada contohnya air hujan, air sumur, air laut, air embun, air salju. Dan ada air makruh, air suci, air mutanajis, yaitu suci namun belum tentu bisa untuk mensucikan. Contohnya itu ada air suci. Silakan dibaca Mbak Laras. Air suci itu apa Mbak Laras? Air suci tapi tidak dapat untuk bersuci. Ya, contohnya apa itu Mbak Laras? Air kelapa, air minum, atau air yang sudah bercampur dan sejenisnya. Ya, air yang sudah dicampur sejenisnya itu misalnya air putih nih, air yang bisa mensucikan terus dicampur dengan teh, dengan kopi. Itu namanya air suci yang tidak dapat mensucikan. Lalu ini ada macam-macam hadis. Siapa di sini yang sudah tahu apa aja itu najis? Dibagi menjadi 3 apa aja? Najis Ya, betul, semua pintar semua ya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang hadis muwafaqah. Hadis muwafaqah ini tergolong hadis yang ringan atau kecil karena hadis ini merupakan najis yang air kencing laki-laki yang berumur 2 tahun karena masih meminum ASI atau air susu ibunya, belum makan yang berat-berat ya. Di mana Mas Faisal, silakan dibaca najis mutawasito, silakan. Wasito. Ya. Najis dan pada binatang yang mati karena tidak disembeli atau disembeli namun tidak sesuai dengan syariat Islam. Lanjut. Lalu ada darah. Segala macam darah termasuk najis kecuali darah yang jumlahnya sedikit, misalnya darah nyamuk, terus muntah, nanah, kotoran manusia dan binatang. Lalu ada arak atau homer. Ya. Oke, yang terakhir yaitu najis mugolado. Najis mugolado ini najis yang tergolong cukup berat, yaitu najis air liur atau kotoran dari anjing dan juga babi. Gimana sih cara membersihkannya? Nah, tuh mulai dari najis mughallazah ya. Najis mughallazah ini kan tergolong najis yang ringan. Jadi cara membersihkannya cukup menciprat
mencipratkan air ke dalam najis tersebut. Misalnya pipis anak bayi laki-laki cukup dengan mencipratkan air suci ke dalam kotoran tersebut. Lalu najis mutawasito itu ada dua. Yang pertama secara hukumiah. Kalau secara hukumiah, cara membersihkannya yaitu bisa dibaca Mas Hilmi. Basis hukumiah yaitu terang sekali Bu. Oke, ulangi. Iya. Najis hukumiah yaitu najis yang diyakini adanya, namun tidak kelihatan wujud, warna dan baunya. Cara membersihkannya cukup dengan menyirami air pada bagian yang terkena najis hukumnya itu tadi. Sekarang masih untuk yang lainnya. Yang mana ini ya, berarti najis bola tubuh. No, yang mutawasito. Oh iya. Oh, ini yang itu adalah najis yang masih kelihatan wujudnya, warnanya dan juga masih ada baunya. Cara membersihkannya yaitu menghilangkan atau membersihkan najis tersebut, kemudian membasuhnya dengan air sehingga hilang warna atau bau maupun rasanya. Oke, Ibu akan tarik kesimpulan ya biar kita dapat memahaminya. Untuk yang ainia itu najis yang kelihatan dan kita cara membersihkannya sampai hilang wujud, hilang bau, hilang rasanya. Lalu kalau yang hukumiah yaitu keyakinan bahwa adanya kotoran di situ namun tidak ada wujudnya. Namun kita harus membersihkannya dengan cara biar nggak sampai tidak ada bau, warna, rasa. Lalu najis, cara menghilangkan najis yang terakhir yaitu najis mugulado. Mbak Laras, Ya Bu, gimana sih caranya menghilangkan najis mugulado? dengan membersihkan atau menyuci najis tersebut sebanyak 7 Yang kali Bu. Oke. Ayo, Berapa kali ya Bu? Oh iya, silakan. Aduh, gak boleh gitu ya di Ilmi. Oh iya Bu, iya Bu. Ini siapa dulu? Najis mugulado itu salah satunya dicampur dengan tanah. Kenapa Bu? Oke, sekarang lanjut ke manfaat toharoh, yaitu ada Ilmi. Cahaya Bu, terang sekali. Makanya besok pakai kacamata ya. Ada kacamata Bu. Oh iya, kita minta donasi buat ada Ilmi. Oke, boleh Bu. Oke. Ini gelap kok orangnya nggak bisa dia. Sekolah 3. Ini kan seperti Ini gelap. Lanjut. itu kena warna putih jadi silau bos. Ya. Bebel tuh. Ya, langsung aja dibacakan di Azmi. Manfaatnya bertohara itu apa? Manfaat toharoh. Iya. Satu, menghilangkan asiran agama. Ya, betul. Entah yang kedua, Ya. membuat orang lain nyaman. Ya. Tiga, menjaga kesehatan. Empat, mengandung kesopanan. Lima, menghargai fitrah. Terima kasih adik Azmi. Iya. Selanjutnya kita masuk ke game ya. Lima apa? Ini ibu akan menyetelkan sebuah musik ya kan. Oh iya, maaf. Terus Ibu akan membawakan ini ya botol ya. Jadi botol itu akan muter. Ibu akan menyalakan musik dan sampai musik itu berhenti, pemimpin terakhir botol maju. Oke? Lagi ya. Dengan saya. Siap anak-anak? Masuk. Digeser. Ayo.
Dari kelas lah Bu, mana? Oh, Iya kan 2 orang. Saya siapa? ini dong. Udah dipegang belum? Oh ya berarti. Ayo. Silakan Adik Azmi dan Adik Rifka. Silakan mendengarkan. Anak-anak ya? Silakan anak-anak yang maju ke depan. Oh malah belakang. Ya. Oke. Tenang, tenang. Ini jika tidak bisa berhenti maju sekarang. Suara. Jaga kepala. Oke. Ini mana Bu? Ya. Jadi kalian seperti ini, kalau misalnya dapat huruf apa nanti di sini ada soal dan kalian harus menjawabnya di depan teman-teman. Dimulai dari siapa? Azmi. Azmi. Azmi apa? Pakai Z bisa nggak sih? Please lah Bu. Oke. Maaf ya. Ini juga manusia ya. Oke, silakan. Bisa disebut? Ini mana Bu? Sepinya tinggal diputar aja. Awas ini boleh. Apa? Silakan. Paling sampai tangi. Sebutkan macam-macam najis. Bentar, temannya biar itu. Udah lagi sebutnya. Semangat Bu. Adi, silakan maju ke depan. Adi. Macam-macam najis. Iya, silakan. Apa? Ya jawab. Ini macam-macam najis. Ya sebutkan. Oh, bisa. Iya. Jawab ini anak. Sebutkan macam-macam najis. Najis itu ada 3. Najis muafafa, mutawasitoh, dan juga najis mughaladhah. Gimana anak-anak, bener apa tidak? Betul. Kasih tepuk tangannya. Silakan dulu. Masih dulu. Ya. Yang kedua, sebutkan manfaat toharoh. Apa aja itu? Untuk membersihkan diri dari kotoran. Ya. Untuk bersuci. Ya. Gimana anak-anak? Betul. Kasih tepuk tangannya. Oke. Telah selesai pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan? Jada. Ada Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagikan pos tes soal dan nanti akan dikumpulkan ke Ibu lagi ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai itu? Sudah? Selesai Bu. Oke, Bu ambil ya. Ya, ambil aja dulu. Enggak pakai juga. Ibu nggak boleh gitu, Ibu. Oh, enggak sabar. Enggak galak. Ibunya. Oke, Ibu akan membacakan kesimpulan ya dari materi kita hari ini, yaitu tentang toharoh. Jadi bagi setiap muslim wajib untuk melaksanakan toharoh, untuk menjalankan ibadah agar sah, karena kebersihan merupakan sebagian dari iman ya. Sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis dan wal asri. Subhanallahumma wa bihamdihi
warahmatullahi wabarakatuh. Wah.